Pemirsa, siapapun sependapat bahwa antara artis dan manajer pribadinya seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Dengan kata lain, tanpa manajer pribadi, seorang artis tentu akan kesulitan dalam melakukan kegiatannya. Begitu juga dengan manajer pribadi artis. Tanpa adanya artis, mereka tentu tidak bisa melakukan kegiatan manajerialnya yang mungkin sudah mereka peroleh dengan susah payah dari bangku sekolah. Terlepas dari peran dan tanggung jawab antara artis dan manajer pribadinya masing-masing, saat ini ternyata yang menyebutkan kalau di sekitar daerah Cinere itu ada seorang pemakai narkoba yang sudah meresahkan masyarakat. Mengetahui hal itu, pihak berwajib langsung bergerak untuk membekuk Tommy. Dan saat penangkapan itu, polisi yang berhasil membekuk Tommy menemukan barang bukti berupa 1 paket putawa dan 2 alat suntik. Bersamaan dengan itu, polisi juga mendapatkan sejumlah perhiasan emas, permata, berlian, serta jam tangan mewah di dalam tas Tommy. Rupanya setelah diselidiki, seluruh perhiasan itu adalah milik artis Connie Constantia yang pernah Tommy gasak beberapa waktu lalu. Tentang tindakannya yang telah melakukan pencurian perhiasan milik saudaranya sendiri, Chris Johannes Tombeng alias Tommy, yang saat ini mendekam di tahanan Polsek Cilandak memberikan penjelasan kepada Cek dan Dicek. Saya hilang. Saya ke sana bukan untuk ini. Bukan untuk tujuan ini saya ke rumah sana. Saya ke rumah sana hanya untuk make sure apakah Neni sudah di rumah atau enggak, dan saya lihat ada mobil Kijang yang biasa dipakai Neni di rumah. Saya tidak pernah dendam sama Connie dan saya tidak pernah gimana ya. Justru kalau yang saya bersalah pada Connie iya. Kalau Connie melakukan kesalahan pada saya tidak pernah. She never did that. Tertangkapnya Chris Johannes Tombeng alias Tommy merupakan keberhasilan jajaran kepolisian sektor Cilandak. Berikut penjelasan Kanit Resintel Polsek Cilandak Inspektur Polisi 1 Subekan WSC. Awalnya adanya laporan dari masyarakat tanggal 28 Juni ya. Itu di Jalan Pinang ada pemakai puto. Kemudian dengan adanya laporan, kemudian kami berikut anggota langsung menindaklanjuti. Ternyata bisa kita amankan saudara si Chris ini, Chris Johannes Tombeng alias Tommy. Kemudian kedapatan dia mempunyai 1 paket puto, kemudian 2 insulin ya, yang mungkin habis memakai dia. Setelah itu kita lakukan penggeledahan, di dalam tasnya terdapat barang-barang berlian mutiara ini, ada 2 jam tangan dan banyak lagi. Kemudian kita kembangkan, kita tanyakan. Si Chris ini, tersangka ini, mengakui bahwa barang tersebut adalah milik orang tuanya. Saya hubungi orang tuanya. Ternyata orang tuanya sendiri mengatakan bahwa ini barang miliknya. Gitu loh. Kami tidak putus asa begitu aja. Kemudian kita lakukan pendalaman. Kemudian si Chris tersebut mengakui bahwa dia sebelumnya pernah membobol kediaman rumahnya Connie Constantia. Terus kemudian kita lakukan pemeriksaan, benar ternyata kita hubungi saudara Connie bahwa benar dia telah kecurian. Pemirsa, Senin 7 Juli kemarin puluhan pasangan selebriti yang merayakan ulang tahun pernikahan pada bulan Juni dan Juli berkumpul di acara Summer Valentine by Great Romances di Yacht Club Hotel Sheraton Media Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara. Sesuai tema acara di atas, acara ini sepenuhnya diadakan oleh tayangan Great Romances, sebuah tayangan infotainment produksi Bintang Group yang ditayangkan di salah satu stasiun televisi swasta setiap hari Minggu pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Tentang berlangsungnya acara itu, sejumlah pasangan selebriti yang merayakan ulang tahun pernikahannya pada bulan Juni dan Juli memberikan komentarnya. Alhamdulillah, nggak taunya sudah sampai 1 tahun ya. Terasa cepat atau lama? Sangat cepat ya? Sangat cepat. Sangat cepat. Salah dong, masa baru setahun terasa lama tuh, berarti membosankan akunya. Ya, Saya ngetes dia. itulah bedanya, kalau aku sih setahun tapi terasa sehari, kalau dia setahun udah terasa. Itu kan kata-kataku dulu. Udah ciplak aja. Kita bersyukur karena kita sudah melewati masa 1 tahun ini dengan tidak terlalu banyak rintangan. Kalaupun ada, kita bisa melewati. Itu kita tetap harus mawas diri, tetap harus menjaga komunikasi supaya kalau ada masalah apapun di depan nanti kita berdua bisa melewatinya dengan tenang dan
dan sabar ya. Ini kita pertama kali, pertama kali rame-rame dirayain. Ya kita Tapi idenya bagus ini. idenya bagus. Terima kasih loh, jadi kita nggak usah repot-repot, pestanya udah dibikinin Sama teman-teman rame-rame seru sama ya. teman-teman rame-rame, karena jarang-jarang biasanya ketemu teman-teman terus ngobrol-ngobrol gitu. Sekarang kita sempet ngobrol, ketawa ketiwi gitu. Memilih manajer artis memang gampang-gampang susah. Berdasarkan fakta, banyak juga perseteruan yang terjadi antara artis dengan manajer lantaran ketidakhati-hatian artis dalam memilih manajer mereka. Maka tidak heran kini banyak artis yang memilih orang tua mereka sebagai manajernya. Siapa saja para artis tersebut? Kita simak liputannya berikut ini. Pemirsa, siapapun sependapat bahwa antara artis dan manajer pribadinya seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Dengan kata lain, tanpa manajer pribadi, seorang artis tentu akan kesulitan dalam melakukan kegiatannya. Begitu juga dengan manajer pribadi artis. Tanpa adanya artis, mereka tentu tidak bisa melakukan kegiatan manajerialnya yang mungkin sudah mereka peroleh dengan susah payah dari bangku sekolah. Terlepas dari peran dan tanggung jawab antara artis dan manajer pribadinya masing-masing, saat ini ternyata ada sejumlah artis yang lebih mempercayai orang tuanya sebagai manajer pribadinya ketimbang dengan orang lain. Artis yang dimanajeri orang tuanya ternyata mempunyai alasan tersendiri sehingga dirinya mau dimanajeri oleh orang tuanya. Ya saya rasanya lebih tenang aja gitu karena saya nggak mau sampai forsir banget dia gitu. Kalau orang lain yang ngatur kan belum tahu gimana badannya dia, gimana kuatnya dia gitu loh. Saya lebih aman rasanya kalau saya sendiri yang manajer gitu. Kalau menurutku manajer dengan ibu saya sendiri alangkah lebih baiknya karena itu tergantung dari ibu sendiri. Rewelnya, yang nggak seneng Ya. rewelnya ya, Rewelnya doang itulah, pemirsa. rewetnya ya. Rewetnya pisah ibu. Sangat bersyukur saya bisa di managing oleh ibu saya sendiri. Saya juga bisa dibantu oleh kerabat-kerabat, rekan-rekan semua yang teman-teman saya, saudara-saudara saya juga. Terus alhamdulillah itu aja mungkin. Lebih enak ya gitu kan, yang pasti orang tua tuh lebih ngerti apa yang aku pengen gitu kan, gitu. Pasti dia tahu job yang bagus buat aku, job yang nggak bagus buat aku gitu, job yang pantas buat aku, job yang nggak pantas buat aku. Dia jadi tahu kondisi aku, kalau misalnya wah ini kalau misalnya ini kayak gini terus, ini bakal capek, ini bakal gini, oh ini juga butuh istirahat, ini juga butuh pergi. Jadi lebih enak sama orang tua tuh, kita juga ngobrolnya tuh lebih enak gitu, lebih dekat gitu. Secara teknis, bagaimana para orang tua itu menjalankan tugas sebagai manajer anak-anaknya masing-masing? Kalau kegiatan show kan kebanyakan di hari Minggu. Itu kan syuting juga kebanyakan nggak ada di hari Minggu gitu. Kalau hari syuting biasanya hari biasa antara Senin sampai Jumat. Saya usahakan supaya dia tidak usah izin sekolah. Terusnya istirahatnya juga harus cukup. Sama makannya. Mama jadi bisa lebih ngertiin aku, lebih lebih enak di akunya juga karena mama kan juga mama aku gitu. Jadi pasti juga tetap enak di akunya gitu dan segala macamnya itu yang apa sih namanya kayak gitu. Saya tahu kapan dia capek, kapan dia butuh istirahat gitu kan. Jadinya bisa saya atur gitu loh. Kita selalu kasih taulannya untuk profesional kerja ya. Sebab itu kan udah menyangkut bukan diri sendiri, apalagi seperti syuting atau apa gitu ya, itu udah menyangkut kan banyak orang ya, jadi nggak bisa semau-maunya biarpun dimanajerin oleh orang tuanya sendiri. Santai-santai aja. Untuk memanage anak pun saya nggak terlalu Santai aja pemirsa. nggak terlalu ribut ngaturnya. Ya kalau kelihatan anak saya agak kelihatan capek, ya mungkin saya istirahatkan dulu, nggak nerima job gitu aja. Pokoknya gimana ibu aja lah, yang penting buat dari alam asalkan ibu senang dan bahagia. Selama menjadi manajer, apakah para orang tua itu pernah mengalami kesulitan dalam mengatur anak-anaknya? Mama juga maksudnya mama juga ngasih nasihat ke aku, dan kalau misalnya aku ada yang salah mama juga ngasih tahu, tapi nggak terlalu cerewet kayak gitu gimana. Soalnya aku juga nggak susah diatur sih. Cie, apa coba? Ya pokoknya yang jelas paling mama cuma ngasih tahu besok, kan misalnya aku nanya, "Mam, besok syuting jam berapa?" Terus aku jalanin aja kayak gitu. Tapi kalau misalnya aku juga lagi ada protes, lagi ada komplain ke mama, aku juga kasih tahu ke mama dan mama juga bakal mempertimbangkan itu gitu. Mama juga nganggep
masukan-masukan dari aku, komplain-komplain dari aku juga mama pertimbangin juga. Alam kan masih senang main gitu. Jadi saya ngaturnya yang Belum seneng main, belum sempat main, jadi mainnya masih tersisihkan gitu. Jadi waktu untuk main agak-agak susah sedikit begitu. Jadi terjegal ya. Waktunya terjegal. untuk main terjegal. Jadi ya kami ngatur-ngatur begitu aja, asal ada waktunya untuk istirahat, ada waktunya untuk main gitu, ada waktunya untuk ya aktivitasnya kan sekarang ya di dunia nyanyi gitu.